menggunakan kulit pangsit, saya pakai yang seperti ini ya, yang serbaguna, bisa untuk digoreng maupun dikukus. Nah, kita ambil satu persatu atau per lembar, kemudian kita gulung secara perlahan dengan membentuk seperti ini ya, arahnya diagonal. Nah, kita gulung-gulung, kemudian bagian paling ujungnya kita beri olesan air, kemudian kita rapatkan, jadi airnya berfungsi sebagai perekat ya. Kita ulangi lagi seperti tadi, digulung-gulung, kemudian beri air pada bagian ujungnya. Nah, kita lakukan terus sampai kulit pangsitnya habis. Seperti ini ya bentuknya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih ya, semoga segala urusannya dimudahkan. Nah, ini jadinya dari satu bungkus itu kurang lebih 50 ya. Kemudian kita siapkan air dan kita didihkan. Jika airnya sudah mendidih, kita masukkan gulungan kulit pangsit tadi dengan cara seperti ini ya. Nah, ini tidak saya potong terlebih dahulu, tapi langsung saya masukkan ke dalam air mendidih supaya nanti gulungannya itu tidak copot ya. Kalau kita potong-potong sebelum direbus itu biasanya lebih mudah copot gitu ya. Jadi ini kita rebus terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kira-kira matang kurang lebih 30 menitan, kita angkat, kita tiriskan. Dalam keadaan masih hangat, kita potong-potong seperti ini ya. Bisa dipotong menjadi 3 atau 4 bagian. Kita lakukan sampai semua kulit pangsit yang sudah direbus ini habis. Lalu kemudian kita siapkan 2 buah sosis seperti ini. Kita potong-potong menjadi bagian yang tipis ya, seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan bumbu, ada cabai rawit, bawang putih, serta kencur. Bumbu ini kemudian kita blender sampai seperti ini ya. Kemudian kita tumis pada wajan yang telah kita panaskan. Nah, kita oseng-oseng sampai airnya ini menyusut dan bumbunya itu tidak lagi berbau langu. Jika sudah menyusut, bisa kita masukkan kurang lebih 1-2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita tumis kembali sampai bumbu ini matang. Lalu bisa kita tambahkan seasoningnya, ada kaldu bubuk, kemudian garam, dan juga gula pasir agar rasanya lebih balance. Agar bumbunya itu tidak gosong, maka bisa kita tambahkan air ya. Jadi air blenderannya itu kita biarkan menyusut, tetapi setelah bumbunya matang itu bisa kita tambahkan air lagi, karena kalau airnya masih dari blenderan nanti bumbunya itu akan berbau langu ya, seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai mendidih. Supaya rasanya lebih enak, saya gunakan saus tiram. Yuk, sekali lagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari saya. Untuk cabenya bisa kita gunakan cabai merah keriting ya, agar warnanya itu lebih cantik. Tapi karena saya tidak ada, jadi saya pakai cabai rawit hijau. Dan ini saya tambahkan dengan bumbu bubuk rasa balado supaya mendapatkan warna yang lebih cantik dan tidak pucat ya.
Nah, jika bumbunya sudah agak menyusut, kita masukkan sosisnya dan kita aduk-aduk. Kita masak sebentar saja sampai saus sosisnya ini kira-kira sudah matang ya. Kemudian masukkan irisan pangsit tadi ke dalam bumbu. Nah, kemudian kita aduk-aduk merata sampai bumbunya ini tercampur pada seluruh bagian dari makaroninya dan bisa meresap sempurna. Ini tuh dijamin enak banget. Tidak hanya disukai oleh anak-anak atau bocil-bocil, tapi juga sangat disukai oleh orang dewasa karena memang rasanya tuh enak banget ya, dengan bumbu seblak kering serta paduan dengan kulit pangsit yang kenyal. Itu benar-benar enak, dan setiap bawa ini pasti selalu habis, bahkan kurang. Nah, jika sudah matang bisa kita pindahkan ke wadah yang lain ya untuk dikemas. Sekarang kita siapkan mika untuk mengemas seblak pangsit yang telah kita buat. Mika yang kita gunakan adalah mika 7C. Setiap mika ini kita isi dengan 5 potong seblak serta 2 atau 3 potongan sosis. Kita bagi secara merata ya. Nah, ini dia seluruh mika sudah terisi dengan seblak pangsit yang lezat dan juga sangat disukai oleh semua kalangan. Sekarang kita coba dulu. Bismillah. Benar-benar enak, rasanya gurih, pedas, kenyal, dan sangat enak di lidah. Bahan yang kita siapkan ada mie kuning yang sudah direbus, daun bawang, garam, penyedap, lada bubuk, kulit pangsit, dan juga telur. Untuk mie-nya bisa kita potong-potong terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu panjang gitu loh. Jadi lebih mudah nanti ketika kita masukkan ke dalam kulit pangsit. Kita potong bisa gunakan gunting ataupun peso seperti ini. Lalu kita campurkan garamnya dengan mie, kemudian penyedap atau kaldu bubuk, kemudian juga lada bubuk, daun bawang, lalu masukkan juga telurnya ya. Kita pakai 2 butir telur. Setelah itu kita campurkan atau kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu kita siapkan kulit pangsit ya. Saya pakai kulit pangsit yang serbaguna, bisa digoreng maupun dikukus. Lalu kita masukkan mie yang sudah dicampur dengan telur tadi ke dalam kulit pangsit. Kita lipat seperti ini saja. Nah, gampang banget kan? Sekali lagi, siapkan kulit pangsit, masukkan mie telurnya, kita lipat. Setelah itu kita lipat secukupnya saja ya. Bisa kita kurangi jika dikira terlalu banyak. Kita lipat dan siap untuk digoreng.
Lalu kita panaskan minyak goreng dan kita masukkan kulit pangsit yang sudah diisi dengan mie telur tadi ya. Jadi kita goreng sampai berwarna golden brown atau kuning kecoklatan. Jika dirasa sudah kokoh dan sudah berwarna kuning, bagian bawahnya bisa kita balik ya, agar matangnya merata. Kita goreng sampai kering ya, dan sampai mie-nya itu matang, atau mie-nya juga ikut berwarna kuning kecoklatan gitu ya, kering juga. Nah, seperti ini kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Jika sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan seperti ini ya. Jadi mie di dalamnya itu ikut kering dan berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini dia martabak kulit pangsitnya sudah matang. Nah, bentuknya cantik ya, warnanya kuning keemasan, kemudian kulitnya crispy. Kita coba ya, bisa kita tambahkan dengan saus sambal seperti ini dan juga mayones supaya lebih kekinian. Kalau kita mau jual bisa seperti ini. Nah, kita coba ya. Bismillah. Masya Allah, rasanya enak banget, crispy di luar dan kenyal di dalam. Bisa recommended banget ini untuk cemilan anak-anak maupun untuk ide jualan. Rasanya enak, pasti semua suka. Pertama kita potong-potong dulu sosisnya. Satu bagian itu kita potong menjadi 2 dan setengahnya kita potong jadi 4. Jadi setiap sosis akan menghasilkan 8 bagian. Kemudian kita gulung setiap bagian ini atau kita masukkan ke dalam kulit pangsit. Kita gulung seperti ini ya. Bagian ujungnya kita rekatkan dengan menggunakan air. Sekali lagi, masukkan kulit pangsit, gulung-gulung dengan arah diagonal, kemudian beri air pada ujungnya, kemudian kita rekatkan. Kita lakukan sampai semua kulit pangsitnya habis ya. Lalu kita siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan dan masukkan pangsit isi sosisnya ke dalam minyak dan kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata ya. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini. Terima kasih ya, semoga setiap urusannya dimudahkan. Jika kedua sisinya sudah berwarna kuning kecoklatan, kita angkat lalu kita tiriskan. Kemudian kita siapkan bumbu halus terdiri dari cabai, bawang merah, dan bawang putih. Lalu kita siapkan minyak untuk menumis bumbu halusnya. Maaf ya, bumbu-bumbunya tidak kerekot. Jangan lupa kita tambahkan seasoningnya. Ini ada garam dan juga penyedap rasa. Bumbu ini kita tumis sampai benar-benar airnya menyusut
atau sampai benar-benar airnya itu kering ya, jadi sudah tidak ada airnya. Baru setelah itu kita tambahkan dengan 2 sendok gula pasir. Jadi kita akan buat bumbunya ini seperti karamel gitu ya, cuman versi pedas. Nah, seperti ini kita masak sampai bumbunya mengering. Kalau bumbunya sudah mengering seperti ini, kita masukkan pangsit yang berisi sosis tadi ya, kemudian kita aduk cepat agar merata ya, karena ini sudah membentuk karamel, jadi kalau terlalu lama nanti mengeras ya bumbunya. Jadi langsung kita aduk-aduk sampai si pangsitnya ini tercampur merata dengan bumbu. Nah, jika sudah tercampur seperti ini sudah siap untuk dihidangkan. Bisa kita coba dulu ya. Bismillah. Masya Allah, ini tuh bener-bener enak, rasanya crispy dan juga gurih dari sosisnya. Kemudian ada bumbu pedas dari bumbu karamelnya ya, enak banget, bisa untuk cemilan maupun ide jualan. Bisa kita jual dengan harga 1000-an per piece-nya ya. Nah, ini saya siapkan sekitar 6 buah pisang kepok yang udah matang ya, dan ini tambah setengah gitu, tapi tadi agak busuk jadi cuma setengah, jadi sekitar 6,5 gitu ya, pisang kepok yang udah benar-benar matang. Kemudian kita haluskan sampai seperti ini. Lalu kita siapkan wajan dengan sedikit minyak dan kita gunakan untuk memasak pisangnya yang sudah kita lumatkan tadi ya. Kita masak dan kita aduk-aduk terus supaya tidak gosong. Ini kenapa pisangnya dimasak dulu, karena nanti kulitnya itu kan digorengnya cuma sebentar udah coklat gitu ya. Jadi kalau pisangnya nggak dimasak dulu nanti takutnya dalamnya nggak matang gitu. Jadi ini kita masak dulu sampai berubah warna. Kita juga tambahkan dengan 2 sendok gula pasir supaya rasanya lebih manis. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang udah subscribe dan menonton video ini, terima kasih ya. Semoga urusannya dimudahkan. Oke, kalau misalnya sudah berubah warna dan teksturnya itu lebih padat, tidak mengandung air seperti ketika masih mentah itu ya, bisa kita angkat. Nah, ini sudah sebentar lagi akan matang ya, harus kita aduk terus karena takutnya nanti gosong gitu ya. Nah, ini dia sudah matang. Kalau sudah matang, kita bisa campurkan dengan meses ya. Ini saya campurkan dengan meses supaya ada coklatnya gitu ya, jadi nanti rasanya lebih enak. Kemudian kita siapkan kulit pangsit yang serbaguna ya. Ini saya pakai kulit pangsit yang bisa untuk digoreng maupun direbus. Lalu kita masukkan tadi pisang yang udah kita masak dan kita tambahkan dengan 1/4 sendok makan meses supaya nanti ketika matang itu lumer gitu coklatnya. Nah, jangan lupa bagian pinggirnya itu kita lem dengan menggunakan terigu yang dicairkan atau larutan terigu. Nah, seperti ini kita lakukan sampai semuanya habis ya. Nah, ini dia sudah siap untuk digoreng.
Siapkan minyak dan kita panaskan terlebih dahulu. Kalau ada minyak yang banyak bisa kita goreng di minyak yang banyak ya. Tapi karena ini stok minyaknya hampir habis, jadi kita sedikit-sedikit aja ya gorengnya. Yang penting matang merata. Ini gorengnya tidak butuh waktu lama ya, karena kalau kulit pangsit kan sebentar matang. Nah, ini sudah berwarna kuning kecoklatan, bagian bawahnya kita balik supaya matangnya merata ya. Kalau keseluruhannya sudah berwarna kuning kecoklatan, bisa kita angkat dan kita tiriskan ya. Makanan ini kita kasih nama apa ya? Mungkin piscoksit ya, pisang coklat pangsit. Kayaknya cocok banget tuh. Sekarang waktunya kita coba. Masya Allah, ini kriuk ya, luarnya kriuk banget, dan tuh lihat coklatnya lumer. Ini enak banget, kita coba dulu. Bismillah. Rasanya tuh enak banget ya, luarnya crispy dan dalamnya itu manis legit serta ada lelehan coklat. Enak banget, bisa dicoba di rumah, cocok banget untuk cemilan keluarga, pasti semuanya suka, atau bisa juga untuk ide jualan. Terima kasih sudah menonton.